Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia, NIM J1B019010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum daya dalam bidang pertanian, acara 5, sistem pelumasan dan pendinginan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja sistem pelumasan dan pendinginan. Prinsip kerja sistem pelumasan yaitu pompa oli memiliki pasokan pelumas yang berasal dari engkol mesin. Pelumas akan masuk pada pompa oli lewat intel valve dan terjadi penekanan pelumas oleh pompa di sisi lainnya. Pelumas atau oli yang sudah memiliki tekanan mengalir lewat jalur oli menuju filter oli. Dan sistem pendinginan dalam mesin kendaraan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Yang kedua, komponen penyusun sistem pelumas dan pendingin. Komponen penyusun sistem pelumas yaitu komponen sistem yang pertama, bak oli, di mana bak oli merupakan salah satu komponen pelumas yang berfungsi untuk mengisi oli. Yang kedua, pompa oli untuk menghisap dan mengalir oli pada mesin. Yang ketiga, filter oli digunakan dalam sistem pelumas adalah filter oli. Keempat, saringan atau penyaring dapat menyaring kotoran hingga berdiameter 1 mm. Yang kelima, katup tekanan merupakan sebuah komponen pelumas yang bilik untuk membina tekanan pelumas. Yang keenam, ganti oli merupakan sensor tekanan oli yang berfungsi untuk memiliki hasil kerja dari pompa oli. Yang ketujuh, galeri minyak adalah pelumas yang berfungsi sebagai jalan oli atau pelumas pada mesin. Kedelapan, jet minyak merupakan sebuah komponen pelumas yang berada di mesin silinder mesin. Yang ke-9, katup PCF merupakan bagian dari rangkaian saluran mesin. Yang kedua, komponen sistem pendinginan. 1. Radiator untuk membuat cairan lebih dingin. Kedua, tutup radiator untuk menaikkan tekanan air yang berada di dalam sistem pendinginan. Yang ketiga, reservoir tank sebagai tempat suhu naik. Keempat, pompa air untuk melakukan pengiriman dari cairan pendingin dengan cara menggunakan sistem pendingin. Kelima, thermostat sebagai tempat untuk mempercepat dari mesin dalam mencapai suhu untuk bekerja. Keenam, kipas pendingin untuk meningkatkan dingin dan melakukan penyerapan panas radiator pada cairan untuk menjadi dingin. Ketujuh, selang radiator sebagai sebuah media untuk melakukan pengaliran dari cairan pendingin dari mesin ke mesin. Ketiga, keunggulan dan kelemahan pada pelumasan dan pendinginan. Keunggulan dan kelemahan pada pelumas yaitu lebih tahan panas, titik tuang lebih rendah, kekentalan lebih stabil, viscosity index lebih tinggi, umur pakai relatif lebih lama, harga relatif lebih mahal. Kelemahan pelumas dan pendingin yaitu relatif terbatas, titik beku rendah, ketahanan oksidasi lebih rendah, kekentalan lebih mudah berubah, viscosity index lebih rendah, umur lebih singkat, dan harga mahal. Keempat, yaitu dari video yang saya tonton terdapat fungsi pelumas. Fungsi pelumas itu sendiri terdiri dari 5. Yang pertama sebagai pelumas, yang kedua sebagai pendingin, yang ketiga sebagai perapat, yang keempat sebagai pembersih, dan yang kelima sebagai pencegah karat. Dan juga terdapat komponen yang bergerak pada saat mesin bekerja, komponen yang satu dengan komponen lainnya. Sekian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.